singkatan, akronim, angka dan bilangan, kata ganti, dan kata sandang. Yang pertama adalah partikel. Partikel adalah jenis kata tugas yang memiliki bentuk khusus, yaitu sangat ringkas atau kecil dengan fungsinya tertentu. Fungsi kata partikel adalah untuk memperluas atau menyatakan hubungan unsur-unsur kalimat dan menyatakan makna gramatikal atau arti struktural kalimat tersebut. 1. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya, bacalah buku itu baik-baik, bertepuk tanganlah mengikuti irama. Apakah yang tersirat dalam surat itu? 2. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Misalnya, apapun permasalahan yang muncul, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. 3. Bentuk pun yang merupakan bagian kata penghubung seperti berikut ditulis serangkai. Contoh, adapun, andaipun, ataupun, bagaimanapun, biarpun. Misalnya, meskipun sibuk, dia dapat menyelesaikan tugas tepat pada waktunya. Dia tetap bersemangat walaupun lelah. 4. Partikel per yang berarti demi, tiap, mulai, atau melalui ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, mereka masuk ke dalam ruang rapat satu persatu. Yang kedua adalah singkatan. Singkatan merupakan bentuk yang dipendekkan yang terdiri dari satu huruf atau lebih. Cara mengeja SPD, STPDN, MUI, dan PDAM. Singkatan dibedakan menjadi 3. Yang pertama, singkatan nama orang, nama gelar, sapaan atau pangkat diikuti dengan tanda titik. Yang kedua, singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik. Yang ketiga, singkatan umum yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti 1 tanda titik. Selanjutnya yaitu akronim. Akronim ialah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlakukan sebagai kata. Cara mengeja UPI, Golkar, Polpen. Keterangan di sini U adalah sebagai huruf dan P adalah suku kata. Akronim dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. Yang kedua, akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal huruf kapital. Yang ketiga, akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata seluruhnya ditulis dengan huruf kecil. Angka dan bilangan. Angka yaitu tanda atau lambang sebagai pengganti. Bilangan yaitu banyaknya benda dan sebagainya. Aturan penulisan angka dan bilangan. 1. Angka Arab atau angka Romawi lazim digunakan sebagai lambang bilangan atau nomor. 2. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu kata ditulis dengan huruf, kecuali jika digunakan secara berurutan seperti dalam perincian. Misalnya, mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Koleksi pribadi saya lebih dari 1000 buku. 3. Angka digunakan untuk menyatakan ukuran seperti ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu, serta nilai seperti nilai uang dan persentase. 4. Bilangan berupa angka pada awal kalimat yang terdiri atas lebih dari satu kata didahului kata seperti sebanyak, sejumlah, dan sebesar atau diubah susunan kalimatnya. Misalnya, sebanyak 2.500 orang peserta diundang panitia. Sejumlah 25 naskah kuno tersimpan di lemari itu. 5.
Angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis bagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Misalnya, sebanyak 500.000 dosis vaksin telah didistribusikan ke beberapa wilayah. Dia mendapatkan bantuan 90 juta rupiah untuk mengembangkan usahanya. 6. Angka digunakan sebagai bagian dari alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Misalnya, Jalan Kartika 1 nomor 15. Jalan Kartika 1 garis miring 15. 7. Angka digunakan untuk menomori bagian karangan atau bagian kitab suci. Misalnya, bab 2, pasal 3, halaman 13. 8. Penulisan bilangan dengan huruf seperti dalam peraturan perundang-undangan, akta, dan kwitansi dilakukan sebagai berikut. A. Bilangan utuh ditulis secara mandiri. Misalnya, 12, 35, 55.000. B. Bilangan pecahan ditulis dengan per yang dilekatkan pada bilangan penyebut yang mengikutinya. Misalnya, setengah atau seperdua, 16. 9. Penulisan bilangan tingkat dapat menggunakan angka Romawi, gabungan awalan ke, dan angka Arab atau huruf. Misalnya, abad 7, abad ke-7. 10. Penulisan angka dan akhiran an dirangkaikan dengan tanda hubung. Misalnya, 5 lembar uang 5 ribuan, seharga 5 ribuan, tahun 2000-an. 11. Bilangan seperti yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, akta, atau kwitansi dapat ditulis dengan angka dan diikuti oleh huruf. Misalnya, setiap orang yang menyebarkan atau mengedarkan rupiah tiruan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. 12. Bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf secara serangkai. Misalnya, Kelapa 2, Raja Ampat, Simpang 5, 3 Raksa. Berikutnya adalah kata ganti. Kata ganti adalah kata yang digunakan untuk menunjuk subjek atau objek tanpa harus mengulang penyebutan namanya. Digunakan untuk menyebut benda atau orang tertentu yang disebut secara langsung sebelumnya. Ciri-cirinya yang pertama, merujuk pada subjek atau objek dalam kalimat. 2. Bisa berubah-ubah sesuai dengan subjek atau objek. 3. Bisa berfungsi sebagai subjek atau objek. 4. Terdapat dalam berbagai bentuk seperti tunggal, jamak, dan lain-lain. 5. Bisa berubah bentuk sesuai dengan jenis kelamin dan jumlah. 1. Kata ganti orang pertama. Kata ganti orang pertama yaitu kata ganti yang digunakan ketika diri sendiri berperan sebagai subjek. Kata ganti orang pertama tunggal yaitu aku atau saya. Kata ganti orang pertama jamak yaitu kita atau kami. Contoh, aku adalah orang yang tepat waktu. Kami sekeluarga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. 2. Kata ganti orang kedua. Kata ganti orang kedua yaitu digunakan untuk menunjuk lawan bicara atau orang lain. Kata ganti orang kedua tunggal yaitu berupa kata kamu atau Anda. Kata ganti orang kedua jamak berupa kalian. Contoh, kamu memang teman yang setia kawan. Kalian memang selalu mendukungku. 3. Kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang ketiga yaitu kata ganti yang digunakan untuk orang lain yang tidak terlibat sebagai lawan bicara. Kata ganti orang ketiga tunggal berupa ia, dia, atau beliau. Kata ganti orang ketiga jamak berupa mereka. Contoh, dia adalah pemilik kedai kopi itu. Mereka pergi berlibur ke Bali pada tahun baru. 4. Kata ganti kepemilikan. Kata ganti kepemilikan adalah kata ganti yang digunakan untuk menunjukkan kepemilikan pada suatu benda. Biasanya kata ganti ini memiliki akhiran seperti ku, mu, nya. Contoh, ponselku ternyata tertinggal di rumah. Mobil mewah itu adalah miliknya. 5. Kata ganti penunjuk. Kata ganti penunjuk adalah jenis kata ganti yang digunakan untuk menunjuk lokasi atau benda tertentu. Contoh, ruang fitness ini sangat luas dan alat-alatnya juga lengkap. Lemari itu sangat besar. 6. Kata ganti penanya. Kata ganti penanya digunakan untuk menanyakan waktu, tempat, maupun orang untuk mendapatkan suatu informasi. Contoh, kapan kamu akan datang ke rumahku? Bagaimana cara yang baik untuk mengatasi stres? 7. Kata ganti penghubung.
Kata ganti penghubung digunakan untuk menghubungkan dua jenis kalimat. Kata penghubung ini berupa kata yang di antara induk kalimat dan anak kalimat. Contoh, kucing yang lucu itu sangat manja kepada pemiliknya. 8. Kata ganti tak tentu. Kata yang digunakan untuk menunjukkan suatu informasi yang belum diketahui atau belum jelas. Misalnya, sesuatu, seseorang, atau para. Contoh, sesuatu yang tidak pasti sering membuatku khawatir. Yang terakhir yaitu kata sandang. Kata sandang adalah kata yang tidak memiliki arti tapi menjelaskan nomina atau kata benda. Contoh dalam bahasa Indonesia adalah si, sang, dan kaum. Kata sandang bisa digunakan untuk mendampingi kata benda dasar, nomina yang terbentuk dari verba, pronomina, atau verba pasif. Penggunaan kata sandang memiliki beberapa fungsi antara lain 1. Membentuk kata benda atau bisa juga kata ganti orang. 2. Memberikan suatu perbedaan atau batas suatu kata atau frasa. 3. Terkadang mengganti kata sifat menjadi kata benda, yaitu pada kata sandang netral. Jenis-jenis kata sandang tunggal. Kata sandang tunggal merupakan partikel yang menyerta pada nomina yang berupa seseorang atau sesuatu yang bersifat tunggal. Adapun beberapa contoh kata sandang tunggal adalah sebagai berikut. 1. Sang. Sang merupakan kata sandang yang biasa digunakan untuk menyertai penyebutan manusia, makhluk hidup lain, atau benda mati yang memiliki martabat tinggi. Akan tetapi, kata sandang sang kerap dipakai sebagai sindiran. Contoh penggunaan kata sandang sang yaitu, sang ratu sudah memberikan keringanan hukuman atas pengkhianatan abdinya. Seluruh peserta upacara memberi hormat pada sang saka merah putih. 2. Yang merupakan kata sandang yang biasa dipakai untuk menggantikan penyebutan nama Tuhan atau seseorang yang sangat dimuliakan. Contoh penggunaannya yaitu, Tuhan yang Maha Pemurah pasti memberi banyak rezeki asal kita mau berusaha. 3. Sri. Sri merupakan kata sandang yang biasa digunakan untuk menyertai nama seseorang yang memiliki gelar tinggi, seperti keturunan raja. Contoh penggunaannya yaitu, Sri Sultan Hamengkubuwono X menghadiri acara Grebeg Suro. 4. Hang. Hang merupakan kata sandang yang jarang digunakan. Kata sandang ini hanya digunakan dalam karya sastra lama guna menyebut seseorang yang dimuliakan. Contoh penggunaannya yaitu, sungguh berjasa sosok Hang Jebat, keberaniannya membela kaum Melayu akan diingat sampai nanti. 5. Hyang. Hyang merupakan kata sandang yang hanya digunakan untuk menyebut atau mengiringi panggilan kepada dewa dan dewi. Kata sandang ini kerap digunakan oleh umat Hindu di Indonesia untuk menyebut para dewa dan dewi yang disembah. Contoh penggunaannya yaitu, semua umat Hindu percaya Hyang Widi senantiasa menjaga mereka selama mereka melakukan dharma. 6. Dang. Dang merupakan kata sandang yang termasuk dalam kosakata warisan sastra lama. Kata sandang ini digunakan secara khusus untuk menyertai penyebutan nama wanita yang dihormati. Contoh penggunaannya yaitu, kecantikan dan rupawan paras Dang Nur, wajar semua pemuda memperebutkannya. Jenis-jenis kata sandang jamak. Untuk menyertai nama orang atau benda hidup dalam jumlah lebih dari satu, maka digunakan kata sandang jamak. Adapun beberapa contoh kata sandang jamak adalah sebagai berikut. 1. Umat. Umat merupakan kata sandang yang digunakan untuk menyertai penyebutan sekelompok orang yang memiliki keyakinan dan kepercayaan yang sama. Contoh penggunaannya yaitu, umat muslim akan merayakan Hari Raya Idul Fitri pada pertengahan tahun. 2. Kaum. Kaum merupakan kata sandang jamak yang digunakan untuk menyertai penyebutan sekumpulan orang dengan kesamaan dalam pandangan. Contoh penggunaan kata sandang kaum yaitu, kaum muslimah NU sedang mengadakan takbir akbar keliling se-Jabodetabek. 3. Para. Para merupakan kata sandang jamak yang paling umum digunakan. Biasanya, para dipakai untuk menyebut sekelompok manusia yang memiliki kesamaan dalam aspek tertentu seperti pekerjaan dan jenis kelamin. Contoh penggunaan kata sandang para yaitu, para hadirin dipersilakan duduk kembali. Kata sandang netral. Kata sandang ini bersifat netral karena penggunaannya tidak mengharuskan berdasarkan jumlah. Adapun yang tergolong kata sandang netral adalah sebagai berikut. 1. Si.
Si merupakan kata sandang netral yang cukup populer karena sering digunakan di cerita dongeng. Kata sandang si juga digunakan untuk membentuk kata benda dari kata sifat. Contoh penggunaannya yaitu, si kancil memang binatang yang amat cerdik. 2. Yang. Berbeda dengan kata sandang tunggal yang diperuntukkan Tuhan, yang ternyata juga bisa menjadi satu kata sandang yang bersifat netral untuk mengganti seseorang yang tunggal tanpa adanya jabatan atau pangkat tinggi. Contoh penggunaannya yaitu, sepertinya tadi ada yang mengetuk pintu. Eka akhirnya berjumpa dengan seseorang yang ditunggunya sejak pagi.